Selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026 kita akan update IHSG dan saham dari Happy Apsoro ya. Yang sepertinya ada yang breakout nih. Apakah masih ada potensi untuk beberapa hari ke depan memberikan cuan? Sebelum lanjut analisa, tetap disclaimer on ya, ini adalah cuma edukasi, bukan ajakan jual dan beli saham tertentu ya. Oke, kita update IHSG dulu ya. IHSG hampir sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Dari sebelumnya dia openingnya hijau dan bikin higher high ya paginya ya. Setelah itu bikin lower low, lower low, lower low ya. Dan ditutup masih hijau lah, masih lumayan 0,22% dan seperti biasa asing masih net sell kembali ya, minus 791 miliar ya. Kita lihat untuk IHSG seperti apakah untuk teknikalnya hari ini masih inside bar ya kalau dilihat. Dari candlenya sih masih inside bar, jadi belum kemana-mana ya, karena sempat hijau, jadi masih sama. Saat ini IHSG memang trennya memang lagi turun ya ini ya, lagi turun dan saat ini sudah di area support lah ini ya. Support tetap masih sama ya di low kemarin ya, sebagai support terdekat di 6.876 ya. Kuat di area itu masih oke sih IHSG secara teknikalnya, dia akan sideways dan kemudian akan di-break lagi ya nanti ya, ini kan masih inside bar ya, jadi resisten masih di area ini ya, resisten terdekat tuh di 7.100. Jadi teknikalnya mungkin seperti ini ya. Ini juga sama ya, sempat turun dan kemudian sideways nih ya, retest support, kena resisten turun, dan kemudian momentum MACD-nya cenderung golden cross dan kemudian ada naik ya, itu juga sama, setelah naik dia koreksi ya, ini naik terkena MA50 menjadi resistennya, kemudian turun nih ya. Turun dan sudah mulai sideways ya. Ini tapi momentumnya memang lagi turun ya. Jadi perhatikan low hari sebelumnya apabila kuat di area itu sih kemungkinan akan sideways dulu, kemudian momentumnya membaik, dia akan naik lagi ya nanti untuk uji di resisten terdekat di 7.270-an lah, area MA20 sampai di MA50 kembali ya menjadi resisten karena ini sudah retest gagal ya, kemudian akan retest kembali ya setelah dia nanti kuat di MA20. Jadi MA20 saat ini menjadi resisten terdekat di IHSG. Mudah-mudahan kuatlah IHSG beberapa hari di area support ini dan kemudian momentumnya oke, dia akan retest di MA20 sampai MA50 ya untuk trading jangka pendeknya ya. Untuk jangka panjangnya sih dia akan uji lagi, menurut saya masih akan uji lagi ya, apabila momentumnya oke dia akan uji lagi di MA200 ya, di 7.900, 8.000-an lah menjadi area kenaikan berikutnya untuk IHSG ya. Jadi saat ini memang suatunya lagi turun, lagi retest support, kuat di area ini masih ada potensi lah dia nanti untuk uji MA20 dan MA50 dan long term-nya masih ada potensi untuk uji di MA200 dengan syarat dia harus kuat dulu ya di area ini ya. Jadi apabila kuat di area ini, IHSG seperti membuat double bottom ya. Sekali gagal dan nanti kemudian 2 kali neckline digas lagi ya. Mudah-mudahan seperti ini untuk skenario IHSG ya, kuat dulu di supportnya ya. Oke, kita masuk ke saham pertama ya. Kita ada Mina dulu aja. Mina hari ini breakout ini ya. Breakout di ring resisten kecilnya ya, resisten minornya sebenarnya nih. Ini juga seperti area neckline ya, di area 350-an ya. Ini juga seperti bikin koreksi ya, koreksi kemudian turun lagi dan ini breakout ya seperti cup and handle ya, dan untuk target
kenaikan dari Mina ya, kalau misalkan dari neckline-nya segini ya, sekitar masih jauh ya, 45. Jadi target kenaikannya dia akan uji resisten berikutnya ya di area ini ya, di area 436 ya untuk target kenaikan berikutnya. Apabila konfirmasinya neckline-nya ini di break, ini sudah di break sih. Untuk saat ini memang untuk swing sih sudah ketinggalan ya. Menurut saya tunggu ke area supportnya kembali ya di area 350 di area neckline-nya ya. Volume hari ini sih cukup mantap ya, breakout dengan volume sebelumnya kecil-kecil ya. Dan karakter Mina juga kalau apabila ada breakout gini tuh masih ada kenaikan ya. Juga sama ya, ini ada kenaikan, masih ada kenaikan. Ini ada koreksi tapi udah pasti pucuk sih. Jadi ini fresh breakout ya, baru aja breakout. Biasanya sih masih ada kenaikan. Target berikutnya ke area 450-an lah ini ya. Tapi untuk saat ini sih untuk scalping dulu lah. Untuk swing tunggu koreksinya paling enggak ke area 350 ya. Karena sudah cukup jauh nih dari support-support terdekat sih itu apabila 350 ada potensi mantul bisa ikut masuk ya untuk targetkan di 392 resisten terdekat dan selanjutnya di area 450. Oh, saat ini masih oke. Momentum juga golden cross ke atas tapi memang secara price action-nya sudah terlalu tinggi nih. Jadi yang untuk swing wait dulu yang sudah punya barang yang mungkin dari bawah ya. Mungkin dari bawah apabila besok tidak berhasil bikin high artinya high hari ini nggak berhasil ditembus di 392 dan cenderung koreksi bisa di TP sebagian dulu ya. Nanti bisa masuk lagi di area 350 sambil menunggu konfirmasi di time frame kecilnya ya untuk swing tunggu area koreksi untuk beyond breakout untuk scalping masih oke karena ada volume buy masuk nih kita lihat dari Broksumnya apakah ada akumulasi besok ya. Apabila masih ada akumulasi sih masih besok untuk cuan cepat biasanya masih ada ya. Ini ada normal akumulasi ya MG di 370 nih. 370 sudah profit lumayan ya. MG ini sudah profit sekitar 3% lebih ya. Close-nya ya 3% lah, 3% lebih sedikit. Jadi harus waspada juga ya karena MG kadang-kadang scalping juga dan sudah profit 3% ya takutnya spek kemudian dibikin turun ya. Jadi wait and see untuk Minah ya. Walaupun ada normal akumulasi tapi ada MG nih barangnya cukup banyak sih tapi agak khawatirnya dia bikin gap terus kemudian gap up kemudian malah dibikin turun ya. Jadi wait and see dulu karena masih kurang oke lah menurut saya walaupun volumenya oke. Jadi tetap harus kalau scalping masih bisa dilihat di time frame kecilnya ya. Time frame kecilnya kemudian bid offer-nya seperti apa. Apabila time frame kecilnya sudah ada mulai pantulan bisa spekulasi B sih di Mina untuk buy on breakout ya untuk scalping dulu ya. Seperti itu untuk Mina kemudian masuk saham kedua ya. Kita ada Bufa. Bufa juga cukup menarik ya. Ini setelah penurunannya cukup dalam dan sudah retest ke support nih ya. Support terdekat low kemarin ya di 1000-an dan saat ini sudah membentuk area resisten ya ini ya. Tadi sempat naik hijau ya. Tapi dibikin turun lagi. Jadi seperti ini area-area yang bisa dipantau ya di Bufa ya karena masih sideways dan ringnya pun cukup lumayan ya ada 11% ya. Cukup menarik sih kalau di Bufa ya daripada Mina yang sudah terlalu tinggi menurut saya mending di Bufa ya. Bufa ini memang masih dead cross ya tapi momentumnya tinggal nunggu momentumnya ya ini momentumnya sudah mulai melemah sideways seperti ini ya. Ini sideways kemudian momentumnya ya MACD-nya sudah mulai melemah. BN support nanti masih ada cuan ya. Jadi seperti itu aja. Di Mina juga sama kemungkinan ya. Mudah-mudahan sama seperti sebelumnya ya. Ini kan price analysis dari sebelumnya itu dia sideways jadi bisa dimanfaatkan area sideways-nya kemudian dia coba naik ya ini dan kemudian sama turun sideways jadi belian support nanti kalau ke atas
dia akan naik lagi ya nanti untuk uji resistenya di MA 20. Dan range-nya cukup menarik di BUFA ya. Kita lihat dari Broksumnya apakah hari ini ada akumulasi juga. Hari ini ada distribusi ya, ada AK keluar, AZ dan retail masuk ya, ada GR, CCPD ya. Jadi masih ada distribusi ya dari candle-nya pun kelihatan ada ekor dari atas, masih ada distribusi jadi dan secara short term-nya dia lagi sideways nih. Jadi karena masih sideways kita pakai strategi buy and support ya di area 1000-an. Seperti itu untuk BUFA, kemudian masuk ke saham ketiga ya, ada Raja. Raja sama ya, Raja sama sempat bikin hijau ya hari ini ya, tetap tapi ada eee, yang jualan nih di area atas nih ya, di area 4.330. Saat ini masih inside bar dan masih juga sama ya, dia masih dead cross dan momentumnya masih cenderung membesar ya, cenderung turun ya. Jadi saat ini wait and see lebih cenderung ke buy on support ya di area 4.000-an menjadi support terdekat di Raja ya. Resisten terdekat di area ini 4.330 ya. Kita lihat range-nya sepertinya juga menarik nih Raja ya. Tuh masih ada 7%-an ya. Jadi cukup menarik sih. Untuk Raja, karakternya Raja juga sama ya. Dia ini turun ya. Setelah naik terus turun. Ini sempat sideways nih ya. Dan ini sideways dan momentumnya golden cross. Momentum melemah, dia naik ya. Ini juga masih sama ya. Jadi jangan beli di pucuk ini kalau karakter raja ini ya. Ini beli di pucuk malah bikin koreksi ya. Jadi ini pas hijau beli di pucuk koreksi malahan ya. Jadi mending sekalian koreksi ini aja sih menurut saya di raja ya. Koreksi sebentar dan kemudian ada peluang naik lagi ya. Ini juga sama. Setelah kenaikan dia ada koreksi ya dan koreksi dan masih cenderung dead cross. Jadi wait and see, nunggu di area supportnya aja lah di area 4.000-an. Nanti momentumnya mulai melemah. Kuat di 4.000-nya dia akan naik lagi ya. Jadi masih ada range 7% sampai ke area ini ya. Paling enggak ke area MA20 masih ada 10%. Jadi buy on support cukup menarik di Raja ya. Kita lihat Broksum hari ini untuk Raja. Hari ini Raja netral ya. Ada retail masuk seperti XL ya. XL. Ada PD, ada KK ya. Yang Smart Money keluarkah ini ada CPAK, ada DR, BKD ya. Ini XC juga keluar. Masih cenderung netral, jadi karena netral dan belum ada yang akumulasi signifikan ya, kemungkinan harganya masih cenderung sideways dan turun ya, jadi masih sideways. Jadi kalau masih sideways, tunggu beyond supportnya aja lah di 4.000-an. Kita lanjut ke saham terakhir keempat. Ada Ratu. Ratu oke lah. Walaupun merah tapi oke karena apa? Karena dia nggak bikin lower low ini ya. Supportnya masih dijaga lah ini. Ini juga ada area gap dan sudah ditutup kuat di area 5.900 ya. 5.900 dia akan uji lagi di resisten berikutnya ya di area ini ya. Area ini sampai di area ini. Di hari ini jika kita lihat dari range-nya 8% sampai 12%. Cukup menarik sih. TP pertama 8%, jadi bisa buy on support ya. Perhatikan low hari ini ya, yang low ini ya di 5.900. Kuat di area itu di time frame kecilnya masih ada potensi lah dia nanti untuk sideways dan dites lagi. Jadi masih ada range 8% lah untuk bisa di TP dulu di Ratu ya. Secara Ratu saat ini memang lagi sideways aja sih ini, cenderung sideways ya. Kalau dari lihat time frame lebih besarnya dia sideways nih. Support kuat di 4.700 dan saat ini memang mendekati area support nih ya. Ini dulu adalah area penting lah di Ratu nih di area 6.000 5.900 dan saat ini di 5.900 ya dan ya dibikin lower low lah. Jadi masih ada potensi ya dia naik lagi nanti ke area 6.400 untuk Ratu ya. Momentumnya memang masih ini ya, masih dead cross ya.
Masih di atas tapi masih ada potensi lah dia nanti technical rebound. Kita lihat dulu dari, Broksum-nya apakah ada akumulasi, kalau masih ada akumulasi sih masih potensi lah dia untuk technical rebound besok ya, karena ada dari Broksum sih, ada retail masuk sih ya, ada XL, ada XC, BB aja sih ya, cenderung netral ya, di stock pin-nya juga netral, walaupun nih ada yang smart money juga sih, ada XC, ada AZ ya. Di average smart money di area 6.000-an ya, 6.200, 6.000. Oh, di area atas ya masih sangkut ya. Teknikalnya sih masih oke dan dia nggak bikin lower low walaupun masih inside bar. Wah, di area ini sih masih ada potensi dia untuk sideways ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk sideways-nya. Tapi perhatikan supportnya ini ya, apabila ini nggak berhasil menahan penurunan dari ratu, dia akan uji support berikutnya di area 5.500 ya, yang area warna biru ini. Itu adalah area super trend juga ya, karena ini masih uptrend nih ya. Dia super trendnya masih hijau berarti ya masih uptrend dan cenderung sideways lah. Jadi area 5.900 sama 5.500 menjadi support di ratu. Oke, sepertinya cukup untuk saham dari Happy Apsoro Group ya. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Oke, selamat malam. Salam doyan cuan.